Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni bi nuril fahmi wa tudhi'u li ma ashkala hatta yafhama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim ala maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhhibi lin nisyan bi nurihi fi kulli lamhatin wa nafasin 'adada ma wasi'ahu ilmullah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wa intifa wa mudhakara wa tadhkira wa ifada wa istifada wa la hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha wajhillah wa mardatihi wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fi dharin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Rabbi zidna ilman wa yaqinan shadiqan wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darin amin. Kitabut Thaharah. Sekarang kita masuk pembahasan tentang toharoh atau bersuci. Nah, yaitu kita sekarang membahas kitab Safinah, ya, matanya Safinah, masuk bab toharoh bersuci. Faslun alamatul bulughi salasun. Faslun bab yang menerangkan tentang, ya, alamatul bulughi salasun. Alamatu tanda-tanda bulughi balik atau dewasa, itu orang dikatakan dewasa atau balik. Salasun ada tiga. Nah, ini tanda balik ini ada tiga. Jadi orang itu dikatakan balik atau dewasa kena kewajiban apa yang disyariatkan oleh Allah dan disyariatkan di dalam syariatnya Nabi Muhammad, ada tiga. Ya, kalau dia sudah mengalami tiga hal ini, maka dinamakan balik dia. Ya, dia harus berakal, ya, dewasa dan berakal, balik itu. Nanti dia ada kewajiban sendiri. Pertama, tanda yang pertama khamsa, sempurna. Khamsa asyarata sanatan, umur 15 tahun. Jadi tamamu sempurna khamsa asyarata sanatan, umur 15 tahun. Fi dzakari wal unsa, baik itu untuk laki-laki, wal unsa maupun untuk perempuan. Nah, ini tanda balik yang pertama. Ya. Yang kedua, ini kita artikan aja dulu. Al-ihtilam, yaitu ihtilam, bermimpi. Ya. Fi dzakari, baik untuk laki-laki, wal unsa ataupun untuk perempuan, litis'i sinina, untuk yang sudah berumur 9 tahun. Jadi umurnya sudah sampai umur 9 tahun. Untuk laki-laki dan perempuan yang ihtilam atau bermimpi. Yang ketiga, ya, asalis al-haidu, haid, datang bulan, ya. Fil unsa, bagi perempuan atau wanita. Ini khusus perempuan aja kalau haid. Litis'i sinin, untuk perempuan yang sudah berumur 9 tahun. Mulai masuknya tuh umur 9 tahun semua nih. Baik yang nomor 2 ataupun yang nomor 3 itu mulai masuknya umur 9 tahun. Nah, inilah tanda-tanda balik, alamat balik. Nanti dia kalau sudah memasuki salah satu dari tanda ini, maka dikatakan balik. Dengan syarat nanti dia berakal. Terus dikenakanlah nanti dia kewajiban di dalam agama, tidak boleh ditinggalkan lagi, seperti sholat. Pas datang bulan Ramadan harus ngerjakan. Kalau dia tinggalkan dosa, karena dia sudah kena taklif namanya. Kalau dalam syariat itu ada taklif, dipaksa dia untuk ngerjakan hal-hal yang diwajibkan syariat. Ya,
Mulai masuknya dihitung kapan? Umur 9 tahun dilihat. Awal mulanya. Ya. Nanti dilihat dari 3 keadaan nih dari umur 9 tahun semua. Tanda-tanda itu mulai di umur 9. Adapun dia kayak umur 7 tahun, ya, belum, itu masih masa tamyiz, dalam disebutkan di dalam fikih itu masa tamyiz. Dia sudah bisa membedakan, udah bisa makan sendiri, minum sendiri. Terus dia sudah, kalau diajak ngomong, ini tamyiz itu, kalau diajak ngomong di ini nyambung, dia bisa jawab ulang. Ini masa tamyiz. Di situ nanti kalau dia wudhu mulai sah wudhu, sholat, masa tamyiz ini tadi. Tapi dengan syarat sah kalau dia juga lah sunat. Kalau dia belum sunat, ini tetap gak sah sholat, karena dia bawa najis di situ, tamyiz. Makanya dari kecil tuh biasa orang lah disunat. Biar kalau dia masa tamyiz ini yang diperintahkan oleh Rasulullah. Masa tamyiz ini diperintahkan dia untuk mulai diajarkan sholat, mulai diajarkan nanti kalau bulan puasa mulai puasa. Cuman wajib bagi dia diajarkan sampai kapan? Umur 10 tahun. Kalau umur 10 tahun belum nak, dia dipukul. Dipukul maksudnya didik, bukan kuat-kuat. Pelan-pelan untuk didik dia supaya dia terbiasa. Karena apa? Nanti kalau lah masuk balik, ngapa 10 tahun sama Rasulullah disuruh pukul? Karena tadi umur 9 tahun tuh udah mulai dilihat itu orang lah balik apa belum, kebiasaan. Terus 10 tahun dilihat, kalau dia takut dia lah balik. Makanya dididik, dipukul. Pukulnya bukan pukul keras-keras, dah, sekedar didik biar nih nanti tidak ninggalkan sholat pas bulan Ramadan, tidak ninggalkan puasa Ramadan. Didikan aja. Kok keras tad Islam, melanggar hak asasi manusia? Enggak, justru itulah nyelamatkan dia. Mending dia dipukul dikit. Dah apa di dunia sakitnya sebentar. Coba kalau dia udah tidak sholat sampai dewasa, puasa juga dah sampai puasa tu, lah balik, lah punya anak, dah puasa-puasa, dah solat-solat, neraka tempatnya, dibakar selama di situ. Mending dipukul dia sedikit didikan. Makanya daerah kalau di pondok-pondok pesantren apa biasa solat tu dipukul, dibangunin, terlambat dikit pukul takbir pakai rotan. Itu biasa. Itu didikan yang diajarkan emang Rasulullah. Bukan artinya ini kasar, dah, tapi itu didikan biar dia tuh terbiasa. Gara-gara itu nanti dia rajin sholat, dan tinggalkan sholat, karena dia tahu. Ini kembali lagi tanda-tanda balik ada 3 di sini. Alamat yang menunjukkan balik itu ada 3, tapi dengan syarat dia berakal, ya, harus berakal. Tadi kan sudah lewat masa tamyiz, sudah mulai dia main akal. Lah 9 tahun mulai dilihat. Pertama bahas sini yang disebutkan sempurna umurnya 15 tahun, baik laki-laki perempuan. Ini ada orang laki atau perempuan umurnya 15 tahun. Pas nginjak umur 9 tahun, ya, pas nginjak umur 9 tahun, ya, umur 9 tahun nginjak dia, tidak ada tanda mimpi, dah. Yang perempuan mimpi juga enggak, head juga enggak. Yang laki kan cuma sikok tanda ihtilam tu lah, mimpi basah. Enggak? Mimpi ikat lah, tahulah insyaallah ya. Tak ada tanda. 9 tahun tak ada kelihatan. 10 tahun juga tak kelihatan. Yang laki, yang perempuan gitu juga. Yang perempuan 2 tanda. Ihtilam sama ngalami haid. Tak kelihatan juga. 11 tahun juga tak kelihatan. 12 tahun juga tak kelihatan. Sampai 15 tahun dihukumi balik. Walaupun dia tak mimpi, walaupun yang perempuan ni tak ada ngalami haid. Misal dia masuk umur sampai 15 tahun, maka dihitung dia
balik, wajib kena kewajiban apa yang dianjurkan oleh syariat. Tapi hitungan balik di sini mulai ya dari umur 9 tahun sampai 15 nih, hitungannya hijriah, bukan pakai hitungan dia lahir tahun Masehi. Itu kalau dalam syariat, semua hitungan hijriah. Tahun Islam ini. Ya. Contoh, dia lahir tanggal 1 Ramadan. Katanya tanggal 1 Ramadan dia lahir. Nah, itu dihitung tuh hari pertama. Terus tahun depan masuk bulan Ramadan kan baru setahun ya. Nah, dihitung terus tahun depan lagi masuk Ramadan 2 tahun dia. Nah, kan hijriah nih yang dihitung. Tanggal 1 bulan Hijri sampai umur 9 tahun. Nah, dilihat. Ada enggak dia tanda-tanda ihtilam? Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan ada enggak ihtilam atau mimpi atau dia keluar head, datang bulan tadi. Oh, enggak ada. Ah, dilihat lagi terus umur 10, 11, 12, 13, 14 enggak kelihatan juga enggak ada tanda ihtilam atau head tadi untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki ihtilam aja mimpi, maka pas dia masuk umur 15 tahun nak mimpi nak head tetap dihitung balik. Nah, selesai. Tapi hitungannya tuh tahun Hijri ya, hitungan bukan ikut tahun masih ikut tanggal lahir 1 Januari misalnya. Dah dicari Hijriah itu. Nah, itulah dihitung. Makanya kadang-kadang tahun Hijriah ini lebih dulu gitu. Misal contoh, ana tanggal Masehi sekarang umur ana misalnya 15 tahun. Hitungan Hijriah kadang bukan 15 lah 16 dia. Kalau kita hitung lebih dulu dia. Paham enggak? Nah, kalau kita hitung dan Ustaz ngitung sendiri umur Ustaz gitu. Ngira-ngira kan awal tak tahu, sekali lah tahu tanggal Hijriah, lebih dulu setahun. Lebih dulu dia rupa daripada hitungan yang tahun Masehi. Kalau kita hitung umur kita berdasarkan tanggal Masehi. Makanya yang dihitung dari anggap syariat itu yang Hijriah. Dari Hijriah itu tanggal 1 setahun dari mulai dilahir setahun. Misal dia 1 Ramadan berarti dapat Ramadan tahun depan baru setahun dia. Begitu seterusnya. Paham maksudnya? Nah. Yang kedua, tanda alamat balik yang kedua ihtilam, mimpi. Nah, nih. Tadi kalau tidak mimpi-mimpi yang pertama itu. Yang laki tidak mimpi-mimpi, yang perempuan tidak mimpi sama head. Tidak ada mimpi kan perempuan 2. Tidak mimpi dia ihtilam juga, tidak ihtilam head dia. Biasa kebanyakan mulai hitungan tanggal umur 9 tahun dalam hitungan Hijriah tadi. Nah, yang kedua ini ihtilam. Nah, yaitu mimpi dia. Baik untuk laki ataupun perempuan sama-sama mengalami. Sama-sama ngalami mimpi ya. Nanti mimpi dia apa yang dilihat di dalam mimpi pokoknya indah-indah. Nanti adalah tanda tu. Ya, nanti dia wajib mandi nanti. Nah, kalau dia ngalami ini laki perempuan tadi ngalami ihtilam ni mimpi yang sesuai disebutkan syariat itu dan nanti dia bakal wajib mandi. Ya. Nah, ya. Ini ihtilam nih kalau dia mimpi atau kalau misal dia lah suami istri kan berhubungan. Tidak ada mimpi itu namanya kan. Nah, wajib mandi nanti. Ya. Cuman kan di sini disebutkan tanda-tanda balik, bukan arah ke situ. Yang situ bab nanti yang untuk suami istri itu babnya nanti masalah mandi wajib, janabah, mandi junub. Nah, sekarang yang kita bahas tentang tanda-tanda balik, masuknya orang balik itu gimana? Nah, itu yang kita bahas. Ya. Nah, ini ihtilam baik laki perempuan. Kapan mulai dilihat ya? Litis isinin. Umur 9 tahun mulai. Maka kalau ada orang ihtilam, ini orang laki. Dia umurnya 8 tahun. Ya. 8 tahun. Dah ihtilam dia. Mulai masuknya 9 tahun dia.
hitungan hijriyah tadi lah. Nah, tanda-tanda. Ya, kalau dia sebelum itu kemungkinan ihtilam. Belum ada ihtilam kalau umur 8 tahun. Nah, kalau lah nak dekati 9 tahun mungkin kacik sehari 2 hari bisa. Kacik sehari 2 hari atau sedikit lah, tak jauh. Lah nak masuk 9 tahun ya. Biasa itu. Nah, seperti itu. Ya. Nah, terus apa namanya? Nah, ini kalau ada orang juga. Ya, ada orang, anak, misal, laki lah atau perempuan, naudzubillah, jangan dikerjain. Apa namanya? Main sendiri dia. Kata orang, tahu main sendiri, main sendiri dipaksa. Paksa. Ini kan ihtilam ini namanya keluarnya mani namanya. Keluar mani, mimpi. Baik mimpi dia tidur atau mimpi yang keluar. Basah ya. Keluar mani. Baik ini kalau tidak disengaja emang lewat mimpi. Ada yang disengaja. Disengaja dia sendiri atau dia mungkin nonton yang tidak keruan akhirnya keluar. Nah, kalau dia umur 9 tahun baliklah ya. Nah, balik dia. Kalau long juga balik juga. Umur 8 tahun atau pokok mulai 7 tahun tamis itu balik dia dihitung. Kalau dia dipaksa, tapi kalau dia misal ke 7 tahun sampai 8 tahun nunggu ihtilam dia. Belum bakal mimpi. Tapi kalau dipaksa kemungkinan maka dia pasti jadi balik gitu. Karena ada kaidah dikatakan manista ajala qabla awani uqiba bihirmani. Nah, itu. Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum dia itu tiba waktu uqiba bihirmani, maka dia dihukum apa? Kena sesuatu apa? Akibatnya dia. Contoh, dia tadi belum wajib solat, belum wajib puasa, cuman disuruh aja. Tahu dia melakukan gitu, jadi balik dia. Yang sebelum ini contoh umur 7 tahun atau 8 tahun. Ya, 8 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Harus selalu balik, tahu-tahu dipaksa sama dia. Keluar, nak nyoba-nyoba. Akhirnya kena. Apa yang tadi yang tak wajib bagi dia akhirnya jadi wajib. Solat jadi wajib lah. Puasa jadi wajib nanti dia kalau bulan puasa karena salah dia sendiri, kena ukubah dari Allah. Paham enggak? Nah, ini itu kaidah manisa jala qabla awani, barang siapa yang menyegerakan sebelum tiba waktunya dia uqiba bihirmani, maka dia dihukum kena kewajiban yang tadi dia tak wajib, yang dia tak wajib jadi wajib bagi dia. Karena dia sudah melakukan hal-hal yang membuat dia akhirnya syariat itu mewajibkan dia. Salah syariat ngeringankan dia lagi karena dia lo balik. Tak tahu dia balik dipaksa sama dia. Akhirnya jadi kena taklif dia. Syariat tuntutan syariat itu seperti sholat 5 waktu jadi wajib dia. Puasa jadi wajib. Apa aja yang kewajiban di dalam syariat jadi harus dia ngerjain, tak boleh ditinggalkan. Kalau dia tinggalkan dosa. Ini kalau dia dipaksa. Kalau dia mimpi itu 9 tahun tadi. Ya, 9 tahun. Nah, seperti itu. Jelas Terus ya alamat balik yang ketiga apa? Head. Perempuan yang head, datang head. Udah keluar darah. Darah yang keluar dari perempuan ini maksudnya bukan kan darah tuh ada darah haid, nanti ada darah istihadhah. Istihadhah ini darah penyakit. Tapi kalau darah haid ini perempuan keluar itu dia sehat, tidak ada mengalami sakit, sehat. Emang ini tabiatnya perempuan. Termasuk di hewan pun ada, hewan mamalia. Seperti hewan yang melahirkan, seperti ikan paus. Ya, hewan-hewan yang melahirkan juga ngalami namanya ini. Cuman kita tidak tahu gimana. Jangankan yang perempuan aja kita gak tahu karena kita tidak ngalami.
Jadi head ini khusus perempuan aja, wanita. Termasuk di hewan pun ngalami. Khusus yang hewan mamalia yang melahirkan, yang sifatnya melahirkan. Kalau yang model bertelur bertelur, yang melahirkan. Kalau yang bertelur dia. Ya. Nah ini, cuman yang kita bahas yang ada di manusia sekarang. Ya head ini perempuan cuma yang alami, laki tidak ada. Ada juga yang di dalam syariat dikatakan dia ini bencong. Nah, bencong yang menurut syariat ada. Tapi bencong ini bukan yang seperti yang kita lihat sekarang nih, itu orang laki jadi puan atau perempuan jadi laki. Itu tetap hukum asal dia. Contoh ada orang laki, akhirnya dibedah dia, operasi jadi perempuan. Tetap hukumnya laki dia asal. Ya, dan yang kayak gini dilaknat sama Allah. Begitu juga sebaliknya, ada perempuan operasi jadi laki dia. Ini kan bencongan namanya kan kayak gini. Tetap hukumnya perempuan awal. Hukum. Nah, makanya nanti kalau orang yang kayak gini nih repot ibadah dia nanti. Karena pengaruh ada orang laki, dia operasi di bedah. Operasi dia jadi dia tadi laki jadi puan. Ada banyak sekarang. Jadi perempuan yang tadi ada alat kelaminnya juga dirubah. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini orang kayak gini dia laknat sama Allah. Tiap hari dilaknat. Malaikat pun ngelaknat dia, cuman dia tidak sadar. Termasuk orang yang pakai tato juga dilaknat oleh Allah. Tiap hari dia dilaknat, setiap detik. Cuman tidak ngerasa gitu. Orang tuh tidak ngerasa. Ya, dilaknat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tiap hari malaikat caci maki dia. Ya. Makhluk-makhluk nih mungkin yang tahu nyaci maki dia juga. Cuman dia tidak sadar, dia dilaknat terus. Orang-orang yang kayak gini. Nauzubillah ya. Nah, ini ada yang dimaksud syariat namanya unsa, bencong itu. Bencong memang dia tuh diciptakan oleh Allah ada dua-dua. Dia punya alat kelamin yang laki-laki dia punya, yang perempuan dia punya. Dua-dua ada di dia. Nah, dan ini dibahas nanti masuk ke di dalam hukum waris. Bab hukum waris dan dibahas di situ. Dan di hukum fikih pun ada dibahas sedikit. Nanti masuk di hukum waris. Karena hukum waris ini kan antara laki sama perempuan. Kalau laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1. Nah, ini dibahas nih. Nah, di situ dilihat kalau dia nih condongnya nanti berubah-ubah kadang kalau orang punya gitu tuh memang ada. Dan itu memang ada. Perempuan aja kadang ada yang berjenggot. Jangan dikira ada yang berkumis. Oh, mirip laki, perempuan asli itu. Cuman dia memang ini hormonnya, mungkin pertumbuhan hormonnya cepat. Bukan laki tapi dia perempuan tapi tumbuh jenggot. Kita nih kayak laki tidak tumbuh-tumbuh, dia tumbuh. Dan tuh ada orang India yang saya pernah lihat. Ada beberapa orang di luar negeri. Ya, berjenggot asli, perempuan, tapi emang tabiat wanita. Cuman Allah tumbuhkan dia jenggot. Persis kayak laki. Kumis. Ya, ini ada itu. Tapi perempuan tuh dia memang perempuan, tidak ada alat kelamin laki-laki. Tapi yang ini memang dia punya dua-dua. Alat kelamin laki-laki punya, alat kelamin perempuan punya juga. Kadang-kadang berubah-ubah, kadang dia tahu-tahu jadi datang waktu dia jadi perempuan, pakai baju perempuan dia. Nanti datang waktu dia pakai laki. Nah, itu tabiat ada berubah-ubah. Nanti dilihat kalau dia yang kuat sampai mana dia, tabiat itu lebih kuat ke laki apa yang perempuan nanti. Akhirnya tidak berubah-ubah lagi, itulah dia yang asli hukum dia. Kalau belum jelas nanti diwaris susah dibagi. Perempuan laki, bengong kan? Bagian itu bengong. Paham? Itu.
Tapi kalau lah jelas dia, oh ini laki udah. Sifat-sifat yang perempuannya lah ada dege hilang. Itu dengan sendirinya berubah itu seperti itu tuh. Memang dengan sendiri ya, itu dibahas di dalam kitab Faraid. Bab masalah hukum waris. Nah, itu ada di situ. Nah, ini sekarang kita bahas bukan kesannya tapi bab headnya. Perempuan yang mengalami head. Nah, perempuan yang mengalami head itu mulai dilihat umur 9 tahun. 9 tahun. Tak ada juga keluar head, ihtilam tak ada, belum balik. Kalau dia tak ihtilam dilihat head tak dia. Kalau dia tak head juga tak ihtilam, yang kembali ke nomor 1. Balik ke umur 15 tahun. Kalau dia mengalami head atau ihtilam, lah balik dia perempuan. Atau tak ihtilam dia. Head ngalami keluar darah, dia dalam keadaan sehat, ini perempuan, memang tabiat perempuan. Ya, ke perempuan tuh kalau dia tak ngalami head datang bulan, dikatakan dia itu bisa mandul, lah. Kalau bahasa kita tuh apa? Tak bisa melahirkan, susah untuk melahirkan, katanya seperti itu. Ya, tapi kalau dia ngalami head berarti subur dia. Tapi kadang ada juga orang yang head tapi belum dikasih Allah keturunan, itu kan namanya Allah yang kasih kan, namanya keturunan. Ini menurut ini aja apa yang ada dari dokter apa kayak seperti itu katanya. Dan hikmahnya memang kayak gini, perempuan tuh kalau head dia subur, muda, punya keturunan anak ya gitu. Subur kayak gunung meletus, tahu tak gunung meletus? Dar kan keluar lahar, habis tuh lahat tuh subur kan, digarap sama petani. Nah begitulah, makanya ketika perempuan lagi datang bulan tidak boleh digauli, dianuin, tidak boleh, dijauhin dulu. Nah nanti kalau lah selesai, nah baru lah selesai dia lah masa suci lah ini, tuh masa subur dia tuh. Nah, sudah, karena masa dia udah lewat. Kayak tadi lah gunung meletus. Udah tanah jadi subur tuh, lahan subur. Paham enggak? Nah, ini syariat ngatur di sini. Nah, sekarang kita bahas masalah umur, ini masuk ke bab head. Nanti di bab head ada bab penjelasan lebih panjangnya di bab head. Nanti bakal masuk gitu. Nah, inilah tanda-tanda alamat balik. 3 nih aja. Kalau selain itu ada perempuan misalnya tanda misalnya apa kayak laki kan ada gini ya. Belum dikatakan balik, ini tidak masuk balik namanya. Kalau ada kayak zakun atau ada perempuan mulai dia tumbuh misalnya. Ya, dilihat inilah yang menurut syariat tuh namanya balik. Paham enggak? Walaupun dia ada orang tuh pertumbuhannya luar biasa, subur, cepat besar. Tapi kalau dia tidak ada tanda-tanda yang salah satu dari 3 ni tadi, balik dia. Balik. Jadi tanda balik menurut syariat itu seseorang wajib dia itu nanti dikenakan syariat, ya. Nah, dengan syarat dia lah berakal. Ya. Kalau ada orang lah balik gila, tidak kena kewajiban syariat kan? Nah, makanya dengan syarat ada akalnya. Nah, ada orang lah balik, ya, tapi dia jalan-jalan ke sana. Tak ada hilang akal, ada masuk 3 ni, walaupun lah besar dia. Ya, tuh makanya dengan syarat alamat balik yang 3 ni dia ada akal, tak hilang akal. Nah, di sini sebutkan. Ya seperti itu. Nah, ngerti ya? Jadi anak ulangi. Jadi tanda-tanda balik ada 3. Seorang diwajibkan nanti kewajiban syariat, ya, tidak boleh ninggalkan lagi, dia memenuhi 3 nih. Salah satu dari 3 tanda alamat balik. Pertama sempurna umur dia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Itu yang pertama yang disebutkan di kitab. Ya. Sempurna. Itu kalau dia tidak mengalami yang kedua sama yang ketiga tadi. Ya paham tak? Kalau laki-laki cuma 1 ihtilam tadi, atau dia dengan dipaksa tadi. Ya.
Jadi dilihat sampai umur 15 tahun. Masuk umur 15 tahun, nak ihtilam nak ada. Untuk yang laki balik. Yang perempuan nak ihtilam nak haid dah balik. Ya. Paham nggak? Kewajiban syariat dah berlaku untuk dia. Yang kedua, ihtilam tadi, mimpi. Atau naudzubillah dengan yang dipaksa tadi. Bidzakari wal untha litis isinin. Baik laki-laki maupun perempuan untuk umur 9 tahun. Dah balik dia kalau lah. Ya. Terus head, mengalami head untuk perempuan aja nih. Ya, litis isinin. Kalau dia mulai masuk umur 9 tahun. Ya, mulai itu 9 tahun. Tidak ada yang di bawah itu dah 8 tahun lahir. Allah alam kalau terjadi. Tapi di sini syariat mengatakan seperti itu. Tapi mungkin aja kejadian-kejadian aneh berlaku kadang-kadang di luar akal. Tapi yang disebutkan syariat di sini secara umum, tahu tak? Kebanyakan yang dialami oleh orang-orang secara umumnya, yang menurut kata syariat itu uruf kebiasaan orang secara umum. Kalau yang ada peristiwa luar biasa itu udah dianggap ya mustasnayat itu. Ya paham nggak? Yang dianggap syariat ini yang berlaku secara umum kebanyakan orang. Ya. Ya seperti itu. Nah, paham kok? Nah, sekian daripada penjelasan kita hari ini, khusus masuk bab kitab Toharo, bab alamat tanda-tanda balik. Mudah-mudahan bisa dipahami, bermanfaat ya. Ya. Agak ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.